Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi di video yang ke-6, masih di bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai amanat pasal 3 ayat 1, yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua adalah tahapan penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan TAP MPR. Skemanya adalah sebagai berikut. Ketetapan MPR artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya, TAP MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Walaupun tidak dimasukkan bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, TAP MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Adapun proses pembentukan undang-undang bisa dilihat dalam skema berikut. Proses pembuatan undang-undang bisa diusulkan dari Presiden, DPR maupun DPD. Kemudian DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden, DPR atau DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Sedangkan proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat Perpu adalah
sebagai berikut. Perpu merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden tanpa perlu ada persetujuan DPR karena kepentingan yang memaksa. Apabila keadaan sudah kembali normal, maka Perpu dapat diajukan menjadi undang-undang. Tetapi apabila ditolak, maka Perpu harus dicabut. Proses menjadikan Perpu sebagai undang-undang sama dengan proses mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Artinya, Perpu diajukan dalam bentuk rancangan undang-undang disingkat RUU. Yang keempat adalah peraturan pemerintah disingkat PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan perencanaan rancangan peraturan pemerintah. Disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Tahapan yang kedua adalah tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah, ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Yang kelima adalah peraturan Presiden disingkat Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun proses penyusunan Perpres adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan materi yang dilakukan oleh panitia khusus yang bertugas merumuskan semua persoalan. Yang kedua, penyusunan materi yang telah disiapkan. Yang ketiga, penandatanganan peraturan yang dilakukan oleh Presiden. Dan yang keempat, proses penetapan peraturan sebagai peraturan Presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Bisa disingkat Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur sebagai kepala daerah. Nah, tahap-tahap penyusunan Perda Provinsi adalah sebagai berikut. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau gubernur sebagai kepala daerah. Lalu, DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, bisa disingkat Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota selaku kepala daerah. Proses penyusunan Perda Kabupaten atau Kota tahapannya sama dengan proses penyusunan Perda Provinsi. Yang menjadi pembeda adalah rancangan perda diusulkan oleh DPRD tingkat kabupaten atau kota dan kepala daerahnya yaitu bupati atau wali kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban kita adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Nah, Ibu sudah memberikan contoh-contoh melalui gambar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah kalian bisa memberikan contoh lain? Dari materi yang telah Ibu sampaikan, kesimpulannya adalah proses umum pembuatan peraturan perundang-undangan meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan, lalu tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan yang terakhir adalah tahap
penetapan. Sikap-sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu memohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.